Oke, halo, sore semuanya. Perkenalkan, nama gue Muhammad Ajis, atau bisa dipanggil Ajis. Gue dari Universitas Pendidikan Indonesia, kayak di background gue sendiri. Nah, di sini gue dari jurusan Mekatronika dan Kecerdasan Buatan. Mungkin masih agak asing ya terkait jurusan itu, karena kebetulan jurusan gue masih jurusan baru, dan kebetulan gue angkatan pertama, jadi ya mungkin masih agak asing di banyak orang. Nah, terus tujuan gue bikin video kali ini mau sharing sedikit aja sih tentang salah satu project yang pernah gue kerjain di semester 5 kemarin. Itu project akhir mata kuliah Machine Learning sama IoT, di mana di situ gue tuh bikin project berjudul Air Quality Index. Di sini projectnya tuh team based project, jadi nggak sendirian. Dan untuk mungkin gue bakal bikin beberapa video, jadi ada beberapa part karena itu project gabungan dari dua mata kuliah. Jadi mungkin gue bakal bikin video terkait IoT-nya sendiri atau machine learning-nya sendiri, webnya sendiri sama yang lainnya. Mungkin ya tunggu aja. Terus, nah, untuk video pertama ini gue bakal ngebahas terkait IoT-nya, tapi disclaimer di sini gue nggak akan ngedemonstrasiin cara kerja alatnya karena kebetulan alatnya nggak ada. Gue cuma pegang Arduino doang hari ini. Waktu itu alatnya itu gabungan sih. Jadi teman gue nyumbangin ESP, gue nyumbangin Arduino dan lain-lain lah, pokoknya kayak gitu. Jadi gue cuma bakal ngejelasin codingan, eh, komponen-komponen dong, kayak gitu sih. Oke, langsung aja. Screen. Oke, yang pertama di sini gue jelasin dulu. Jadi output dari project gue itu berupa website sama alat. Alatnya udah dipretelin gitu ya. Nah, untuk websitenya itu kurang lebih tampilannya kayak gini. Tapi sebenarnya untuk website ini tuh ada tiga tampilan. Jadi yang mana tampilannya itu bakal berubah sesuai eh, kondisi CO sama CO2-nya. Nanti bakal dijelasin di next video nantinya. Nah, jadi ini untuk tampilannya kayak gini, kurang lebih gambarannya. Nanti bakal nampilin nilai CO, nilai CO2. Jadi air quality index itu ngontrol atau kita memantau kadar CO dan CO2 di suatu tempat atau di suatu ruangan. Nah, terus itu untuk tampilan webnya. Nah, di dalam webnya itu ada machine learning-nya. Jadi, ya pokoknya nanti ada deh. Nah, untuk komponen-komponen yang kita pakai atau alat dan bahannya yang kita pakai itu kita pakai Arduino Mega sama NAD-MCU. Ini double nih, NAD-MCU atau ESP866 8266 sebagai perangkat komunikasi ke internet ya. Terus sensor MQ7 yang berguna untuk mendeteksi CO, terus sensor MQ135 untuk mendeteksi CO2. Kenapa kita pakai dua sensor ini? Karena pertama, sensor ini mudah digunakan dan masih banyak apa ya panduan-panduannya. Terus untuk sensor sensor ini tuh murah juga di pasaran dan banyak ditemukan di pasaran. Jadi, lah worth it untuk kelas mahasiswa kayak kita. Terus di sini kita masih pakai breadboard, kita belum breadboard atau project board kalau itu. Nah, kenapa? Karena masih berbentuk prototype, jadi belum kita hak patenkan untuk dijual. Jadi belum kita print di PCB. Nah, terus kita tentu perlu jumper kalau sama pakai project board atau breadboard ini. Terus kardus sama solatipnya ini waktu buat packaging aja kemarin untuk presentasi. Jadi yang utama ada Arduino, Node MCU, sensor MQ7 sama MQ135. Nah, untuk rangkaiannya nanti bakal kayak gini. Jadi kita rangkai. Nah, salah satu alasan kenapa kita pakai Arduino di sini, nggak langsung ke USB aja. Mungkin koreksi kalau salah. Sependek pengetahuan kelompok kita atau gue juga, di ESP8266 itu dia cuma punya satu pin analog. Nah, sedangkan di project gue itu perlu dua pin analog. Jadi kita nggak bisa tuh, masa kita rencananya ada dua opsi waktu itu tuh. Kita pakai dua buah ISP yang berbeda, jadi untuk satu sensor, satu ISP.
Tapi itu kayaknya makan waktu juga buat nyari pinjaman ISP lainnya. Nah, jadi kita nyari opsi dan dapatlah, kenapa nggak kita hubungin aja dari Arduino ke ISP-nya. Nah, setelah mencari-cari caranya ternyata dapat, ada juga ternyata bisa cara kayak gitu. Dan ternyata cara itu kayak kurang lebih kayak Wemos, cara kerja Wemos juga. Wemos ya, Wemos. Nah, jadi di sini kita hubungin VCC dari sensor ini ke 5 voltnya, 5 volt Arduino, terus ground-groundnya dihubungin ke ground. Nah, di sini pin analog dari MQ7 kita hubungin ke pin analog A1 Arduino. Terus untuk pin analog A0-nya, pin analog dari MQ135 kita hubungin ke A0 Arduino. Nah, itu kan kurang lebih udah jalan tuh, tinggal kita kasih codingan, Arduino udah bisa ngebaca sensor. Nah, apa gunanya ISP di sini? Nah, ISP di sini berguna untuk mengirim data-data yang bacaan data-data hasil bacaan sensor tadi ke Firebase. Jadi caranya itu kita bakal ngirim data ke Firebase, ditampung, habis itu data tersebut diolah kita buat bikin machine learning. Nah, nah jadi Arduino udah dapat tuh data. Nah, kita ngirim, gimana caranya ngirim, timbul permasalahan lagi. Gimana caranya ngirim ke ISP-nya? Nah, di sini pin seperti yang kita tahu, pin Arduino itu punya pin RxTx. Di ISP juga ada pin RxTx. Nah, kita manfaatin pin itu untuk X itu kan transmit, jadi mengirim ya kurang lebih. Nah, kita hubungin pin TX-nya Arduino ke pin RX-nya ISP. Jadi transmit, receive, transmit, receive, kirim, terima, kirim, terima. Nah, sama kita hubungin juga ground di ISP sama ground Arduino. Udah kayak gitu. Jadi nanti dia bakal, nah si ISP-nya itu bakal dikirim data serial. Data serial, ibaratnya ya serial, kan lu sering juga kan serial monitor. Nah, itu bakal, misalnya lu serial print ini, terus tampilin di serial monitor. Nah, itu bakal muncul tuh. Nah, data yang di serial monitor yang muncul itu nanti bakal dikirim ke ISP. Kayak gitu. Kayak untuk itu mah kayak gitu kurang lebih sistematika kerja dari Arduino sama ISP-nya. Next kita bahas codingannya, langsung aja. Untuk codingannya, Arduino. Kelihatan kali ya? Kalau enggak, nanti zoom aja. Nah, jadi untuk codingan Arduino-nya sederhana doang sih. Jadi kita cuma perlu library dari sensor-sensor tadi, kayak MQ7 sama MQ135. Nah, kalau misalnya nggak punya, cari aja di Google banyak kok. Cari aja mq135.h atau mq7.h. Terus download, terus lu include library-nya aja di, nah itu lupa. Sketch, add, add file, include library, terus add zip file. Kayak gitu aja sih, gampang. Nah, terus kita definisiin pin-pin yang kita pakai tadi. A0 tuh MQ135, MK1 buat MQ7. Terus di setup. Nah, kita fungsionalitaskan si pin-pin tadi itu sebagai apa gitu. Sebagai input kan, karena membaca sensor. Nah, disclaimer di sini nih yang penting. Nantinya serial begin di sini tuh harus sama yang di ESP. Jadi kita bakal ada dua codingan. Codingan untuk Arduino, kita upload ke Arduino sendiri. Terus untuk codingan ESP kita upload ke ESP sendiri. Jadi bakal kayak ada dua codingan di Arduino IDE-nya. Nah, nanti ini harus sama nih, serial begin yang di Arduino sama di ESP. Nah, bebas mau berapa aja, tapi harus sama. Terus void loop. Nah, di sini kita baca, kita bikin variabel untuk menampung nilai dari sensor MQ135. Nah, ini variabel. Terus ini analog read. Analog read tuh ya kan kita hubungin di pin analog, jadi kita baca di pin analognya analog read.
A0, terus ini sama, bikin variabel yang buat nampung nilai MQ7 sama, terus kita analog read A1. Terus kita print, nah di sini nih, serial print. Nanti dia bakal ngeprint tuh. Sorry banget, gua nggak bisa ngedemoin, soalnya nggak ada Arduino. Serial print, di sini kita bakal muncul tuh nilai si MQ7, terus ada koma tuh. Kan sini print doang nih, bukan println atau print apapun. Jadi dia bakal muncul, jadi bakal kepisah koma doang. Nilai dari MQ7 sama MQ135. Nah, di sini ada println. Nah, nantinya buat apa? Nanti dijelasin di kodean ISP. Nah, ini delay bertujuan untuk ya per 10 detik dia bakal membaca. Kayak gitu untuk codingan Arduino. Sederhana aja. Kalau misal mau coba atau itu, sok aja di screenshot. Nah, kita langsung ke kodean ISP-nya. Nah, di sini kodean ISP-nya itu sederhana juga, nggak terlalu banyak. Nah, di sini kita masukin library juga, library dari ESP 8266 wifi.h, cari aja kalau misalnya nggak punya juga. Nah, di sini kita bikin variabel dulu buat menampung nilai CO sama CO2. Float aja, float atau integer bebas sebenarnya. Tapi kemungkinan koma, jadi gue pakai float. Nah, di sini kita setup, terus, nah ini nih, ini harus sama nih, serial begin yang di sini harus sama. 4800. Kosong aja, cuman isinya serial begin doang yang setupnya. Nah, di yang loopnya ini nih yang paling utama kita mainin fungsi while dan ya pokoknya kita utamanya di loop ini. Nah, while serial available ketika ada sebuah serial di Arduino IDE yang tampil, jadi dia tuh bakal menjalankan ini nih, data serial read string until /n. Nah, /n di sini fungsinya biar ngebaca yang tadi println. Jadi dia bakal ngebaca sebuah teks yang ya ibaratnya sebuah teks ini serial printnya itu ini. Nah, nanti bakal bakal spasi dia tuh bakal ngebaca sampai itu. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu nilai itu ditampung, nilai nilai ini ditampung ke sebuah variabel nama data. Nanti ditulis dulu di serial println data. Nah, di sini nih integer koma. Kita bikin sebuah variabel bernama integer koma yang mana itu tuh dia tuh mencari sebuah indeks dari nilai variabel data mencari nilai koma. Nah, setelah itu apabila koma di sini apabila koma tidak sama dengan min 1, maka koma maka sorry, maka CO dia bakal nyari data substring, dia apa? Bakal nyari nilai yang koma yang di depan koma. Yang di depan koma misal 2,3. Jadi dia tuh bakal ngambil nilai 2 dan nilai di belakang komanya bakal disimpan ke variabel koma. Pokoknya yang ini, yang CO itu dia bakal mencari nilai di depan koma 2,3, maka yang diambil yang isinya CO. Maka variabel CO ini tuh isinya 2. Nah, terus untuk CO2 itu sama, tapi di sini dia bakal nyari nilai yang di belakang koma. Jadi 2,3 maka nilai CO2 ini tuh bakal isinya 3. Kayak gitu. Nah, ini kita print aja biasa, serial print buat nampilin, membuktiin. Nah, di sini kita delay 20 detik, jadi ada delay juga dari ESP dan Arduino ya. Jadi, kalau Arduino delay 10 detik untuk membaca ke sensornya, nah di sini dari ESP yang membaca si serial monitor yang tadi, kita delay 20 detik. Ya, nggak, sebenarnya biar menghindari crash terlalu itu sih. Kalau misal 10 detik, takutnya ada delay yang nggak sinkron, jadi membaca nilai kosong, kayak gitu aja. Nah, untuk video kali ini cukup dulu kali ya untuk perangkat IoT-nya. Jadi sederhana aja untuk semua codingannya, nggak ada yang terlalu ribet. Jadi kalau misal ada pertanyaan atau apapun, boleh chat atau DM gue di Instagram gue, nanti ada di kolom komen, ada di deskripsi. Oke, sekian, lanjut di next video. Thank you.